Ya, kembali bersama saya Asa. Saya akan melanjutkan beberapa hal tentang Linux. Oke, jadi pertama-tama di sini saya akan menuliskan beberapa hal program-program booting untuk Linux. Pertama ada boot manager. Jadi boot manager itu aplikasi pada seluruh sistem Linux yang digunakan untuk multiple boot. Jadi biasanya untuk kalau kita mempunyai uh, pada awal program akan disebutkan booting. Nah, di situ kita memilih OS yang mana. Nah, jika kita menginstal Linux, maka Linux ini akan menunjukkan pilihan untuk memilih boot tersebut. Nah, selanjutnya adalah grab. Grab itu adalah bootloader, yaitu boot yang menyalakan boot manager. Nah, boot ini digunakan untuk program-program kecil dan biasanya muncul setelah BIOS selesai dijalankan. Nah, huruf ini menarik. Dia bisa dapat di customize atau di setting sesuai dengan kita. Tapi berbahayanya adalah jika kita salah dalam mengedit atau mungkin kita salah menuliskan kata-kata atau apapun, nah grup itu bisa hilang dari OS. Jadi dia itu tidak terbaca pada waktu booting. Dan dia akan skip grup ini. Lalu terakhir ada Lilo. Nah, bootloader ini yang ampuh dan lebih hebat dari grup. Dia bisa memilih Linux atau sistem operasi lain. Oh ya, sebelumnya grup itu dia tidak bisa memilih antara sistem operasi lain dengan Linux. Jadi dia hanya bisa Linux sementara. Sedangkan Lilo dia sistem ampuh dan dapat memilih sistem operasi lain untuk saat booting. Nah, biasanya sudah dikonsumsi oleh Red Hat dan turunannya. Nah, dia juga dapat di customize. Lilo dapat di customize sama seperti Grab. Nah, tapi jika pengeditannya dia lebih susah daripada Grab karena perintahnya harus diketikkan. Sedangkan Grab kita dapat tinggal mengklik tanpa menggunakan text editor. Nah, itu adalah awal-awal pembukaan yang saya berikan. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang beberapa hal tersebut, seperti Grab dan Nilo. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perbedaan antara grup grup ini, yakni grup Linux 8,04 dan 9,04 ke atas. Sebenarnya perbedaannya hanya sedikit. Nah, nah untuk 8,04 ke bawah, kita pertama-tama membuat backup dahulu. Nah, di bawah itu kita ketikkan sudo pada waktu kita buka terminal dahulu. Maaf, kita buka terminal. Lalu ketikkan sudo copy. Nah, dalam biasanya di 8,0 ke bawah disimpan di boot, lalu grab st lalu root mst. Nah, biasanya disimpan di sini. Setelah itu kita buka open. Lalu kita harus buka edit group mono.lst dengan menggunakan dua editor. Bisa menggunakan V editor atau
gedit editor. Nah, jika kita menggunakan v, maka kita ketikkan sudo v boot group menu.lst. Sedangkan untuk gedit-editor kita sudo gedit dengan menu yang sama dengan ini. Nah, seperti ini kita tuliskan di terminal. Nah, setelah itu kita cari locate, kita cari kata yang seperti ini. Nah, setelah ketemu kata-kata seperti ini, kita ganti dengan kata yang baru. Kita tuliskan seperti ini. Nah, setelah itu kita menyuruh Grab untuk selalu update. Nah, memberikan sudo pada terminal, kita ketikkan sudo update Grab. Nah, ini semua untuk Linux 8.04 atau ke bawah. Nah, sekarang kita lanjut ke 9.10 ke atas. Untuk 9.10 ke atas ini hampir sama cara-caranya, cuma ada beberapa yang berbeda. Ini locate tempat untuk backup dan tempat penyimpanannya, serta mengganti kata-kata lain ini pada 9.10 dan ke atas sudah berbeda. Nah, saya akan menunjukkan caranya. Pertama, buka terminal lagi. Jika Anda menggunakan 9.10 ke atas, buka terminal. Lalu ketikkan sudo sama cp copy dengan tempat yang berbeda, yakni etc. Lalu kita masuk default, lalu grab, ya etc lagi. Maaf, kita lalu kita masukkan ke etc default. Nah, secara perintah sudah oke. Kita membackupnya. Lalu sekarang kita akan masukkan dia edit dengan menggunakan v atau editor lagi. Pertama untuk v, kita menggunakan sudo v sama, lalu tapi tempatnya yang berbeda. Nah, lalu untuk gedit-editor kita menggunakan sudo gedit
etc default grab. Nah, di sini kita akan membuat konfigurasi dari grab. Lalu kita cari pada di situ. Setelah kita buka pada V atau pada G editor, kita cari line yang bertuliskan grab cmd line linux default sama dengan quiet splash. Nah, kita rubah kata-kata ini ya hampir sama. Ini dengan tempatnya sama, semua ini yang berbeda sama dengan ini. Nah, oke. Sekarang kita perintahkan untuk grab update selalu dengan sudo update grab. Nah, sebenarnya caranya untuk konfigurasi grab pada Linux sama, cuma tempat penyimpanannya berbeda dan ada beberapa sedikit boot yang berbeda pada 8,0 ke 4 ke bawah dan 9,10 ke atas. Pada tampilan awal, ketika kita menyalakan komputer, jika kita menggunakan Linux, Ubuntu 8,0,4 ke bawah dapat menunjukkan proses boot dengan tekan tombol escape Command FC pada saat booting. Lalu akan muncul kotak dialog, kotak boot. Nah, ya. Namun pada 9,010 ke atas kita dapat membukanya karena dia secara otomatis langsung akan booting langsung jika dia tidak mempunyai OS lain dia akan langsung masuk ke dalam program dalam OS jika tidak ada OS lain. Jadi pada awal-awal dia dapat di escape, dia akan langsung masuk dalam program, dan itulah titik perbedaan di mana 8,04 ke bawah dan 9,10 ke atas. Ya, selanjutnya mungkin saya akan menunjukkan sedikit. Nah, saya akan menggunakan VirtualBox saya. Nah, di sini adalah Ubuntu 0,8,04. Jika kita tekan ESC, maka dia dapat menunjukkan boot yang ada dalamnya. Nah, kita bisa memilih kernel atau apa. Game kita langsung jangan masuk Ubuntu langsung.
ini adalah Ubuntu 0,8 8,04 ke bawah. Nah, depan ini yang 9,04 ke 9,10 ke atas ada di boot awalnya. Jika kita menggunakan nah, dia akan langsung masuk. Nah, tanpa memberikan pilihan untuk booting atau tidak. Ya, seperti itulah perbedaannya secara singkat. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana agar menu metadata Ubuntu, karena Ubuntu tadi tidak bisa dilihat bootnya karena di hidden. Nah, untuk itu saya akan menunjukkannya dengan menggunakan terminal pada Ubuntu ini. Kita langsung skip saja. Ya, kita langsung masuk. Coba kita buka dulu. Ya, jika kita menggunakan Ubuntu 10,10 ini atau perintah seperti ini, hampir sama dengan konfigurasi tadi, hampir sama. Cuma kali ini saya akan menggunakan nano, sudo nano dengan nama yang tadi saya berikan, yakni etc, tempat dimana grab ya grab pada Ubuntu 10,10 ada. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa hidden timeout-nya 0 dan hidden timeout quiet true. Jadi maksudnya dia pilihannya telah hidden. Jika kita ganti konfigurasinya mungkin menjadi false, nah kita ganti menjadi false. Nah, kita dapat memunculkan pilihan boot pada nanti di awal pada waktu kita menyalakan komputer. Ya, tapi sebenarnya tanpa diginikan pun dia sudah hidden karena sejak awal dia sudah hidden. Nah, untuk unhiddennya ada cara lain, cuma caranya panjang. Mungkin di kesempatan lain kali saya akan memberikan bagaimana cara unhiddennya. Jadi ketika kita nanti membukanya, kita lihat tidak dapat menggunakan ESC untuk mengambilkan boot yang ada dalam Ubuntu 10,10. Jadi dia sudah otomatis hidden dari awal karena hidden timeout nya 9 true. Artinya dia tidak ada timeout dan dia langsung ke hidden gitu saja. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mendowngrade grup Ubuntu 10,10. Nah, untuk itu pertama kita buat terminal dahulu dan pastikan Anda terkonek dengan internet. Karena kita akan membutuhkan internet untuk mendowngrade-nya. Pertama, untuk jaga-jaga kita buat backup dahulu file-file yang kita punya yang ada di grab 4-nya yang tadi, default grab. Lalu kita masukkan DC default grab. Nah, setelah di backup kita remove
seperti ini. Oh maaf, karena grab 2 saya tidak pakai grab 2. Setelah itu kita katakan yes. Nah, oke. Oke. Nah, sekarang setelah kita menghapus, remove, kita install yang baru. Nah, untuk itu kenapa kita membutuhkan internet? Kita ketikkan sudo pt get install. Nah, di sini paket grab tidak available karena memang dia harus connect internet. Dan sekarang saya tidak connect internet karena internet lagi buruk. Selanjutnya kita update. Kita update dengan mengetikkan sudo update grab. Lalu karena saya tidak punya grab, maka saya skip update. Lalu kita masuk, jika kita sudah punya grabnya, kita installnya dengan perintah seperti ini. Nah, jika kita punya grab, maka kita dapat menginstal grab ini. Oke. Nah, itu sedikit tentang downgrade dari grab. Maafkan saya jika tidak ada internet. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengganti grup dari 10,10 menjadi Lilo. Untuk itu kita buka programnya OS Ubuntu 10,10. Lalu kita buka terminal. Kalau ketikkan Wah, aku seneng loh, seandek loh. Nah, sudah. Sekarang kita akan mencoba install Lilo. Oh, pakai sini tidak ada. Nah, untuk itu sebenarnya saatnya kita mendownload paket Lilo dulu, baru kita apt install Lilo.com. Ya, untuk itu pertama-tama kita clear, lalu kita masuk dulu pada user src. Nah, lalu kita download dari internet, pastikan internet nyala.
Ya, saya tunduk. Safari gelas nih lihat itu. Ya, jadi kita skip aja karena tidak bisa ditunduk dan tidak bisa di install. Atau intinya menggunakan apt-get install tadi kita dapat menginstal dulu. Lalu akan muncul permintaan continue yes or no. Kita pilih yes, maka akan muncul kotak configuring data. Lalu kita ketik OK. Bun. Yo. Ya, seperti itu. Yo. Ya, selanjutnya kita akan membahas masalah berapa tulisan yang pada grab, konfigurasi grab. Nah, pertama grab default 0. Di sini artinya adalah jumlah pada garis akhir baris ini jumlah pada akhir baris seperti menu grab akan 0. Nah, 0 ini mengatakan bahwa grup yang ingin kita masuki pertama akan dipilih secara otomatis. Jadi dia akan memilih otomatis, tidak apa-apa kita pilih. Nah, setelah boot up, jika angka lebih besar dari 0, maka boot entry akan lebih banyak dan dipilih sebagai ganti dari 0 tersebut. Nah, selanjutnya adalah group hidden timeout. Ya, gunanya di sini adalah ini untuk membuat timeout dalam berapa waktu. Jadi grup akan otomatis ke hidden setelah beberapa waktu yang kita masukkan. Jangan memberikan tanda tagar seperti ini, maka pada grup akan otomatis langsung ke hidden. Jadi dia tidak akan menunjukkan menu grup pada awal kita booting. Nah, dengan memberikan timeout, kita dapat memasuki grup dengan waktu yang tidak ditentukan. Nah, ini kita akan menggunakan group timeout untuk memilih boot atau memilih dual boot yang misalkan pada Ubuntu kita juga menginstal Windows. Nah, jika kita memiliki dual boot, maka kita akan tidak menyetingnya menjadi 1 second atau 2 second agar kita dapat memilih boot yang lain. Jika kita yang memiliki satu, kita menggunakan 0 agar bootnya lebih cepat tanpa memilih-milih lagi. Nah, hal ini sama dengan menghidden menu pada grup. Nah, jika Anda memiliki dual boot, ini kita gunakan 2 second agar Anda dapat sempat menekan tombol escape untuk memilih boot yang lain. Nah, gunanya dari grup hidden timeout ini, group hidden timeout quiet. Nah, jika kita menghidden atau memberi tanda seperti ini, maka otomatis timer akan hilang atau tidak akan menunjukkan timer pada waktu booting. Hal ini sangat berguna. Jadi seperti kita membuka Ubuntu saya tadi, saya langsung booting tanpa menunjukkan timer atau apapun, langsung masuk dalam program OS. Oke, selanjutnya adalah group timeout 10. Maksud dari group timeout 10 ini adalah kita akan mengeset berapa second atau berapa detik kita mau agar grup itu menunggu. Kita memberikan waktu 10, jadi istilahnya kita memberikan 10 second agar grup itu menunggu sama 10 detik, kemudian baru dia automatic booting. Nah, agar dia booting lebih awal atau automatic booting lebih awal, kita dapat mengurangi jumlahnya dari 10 mungkin menjadi 5 atau bahkan 1. Yang normal biasanya 10. Nah, sekarang ada grup distributor. Nah,
Untuk yang ini jangan sekali-sekali diedit ataupun diganti, karena ini adalah istilahnya sebuah path atau sebuah jalan untuk dia update dan untuk membooting komputer Anda. Jika direktornya tidak tepat atau path-nya salah, dia akan menunjukkan kata error di awal dan Anda tidak bisa masuk dalam OS karena booting gagal. Nah, untuk itu jangan sekali-sekali diganti dan biarkan seperti ini. Nah, untuk yang ini, CMD Linux Default White Splash. Ini adalah sebuah standar kernel, opsi kernel, dan seharusnya diberikan fungsi ini, dan kita sama seperti ada jangan diedit, karena jika kita edit, kemungkinan dia akan menunjukkan kata error, dan dia tidak dapat booting, karena dia tidak dapat terhubung dengan kernel, karena ini adalah standar yang ditentukan oleh Linux. Nah, yang terakhir ini adalah tempat untuk menambahkan sebuah kernel baru. Jadi kita akan menambahkan opsi pada kernel sesuai yang kita butuhkan. Misalkan kita akan menuliskan VGA. Nah, kita di sini mengatur bahwa setting kernel dengan VGA 795. Nah, hal ini hanya untuk tambahan saja. Ya, selanjutnya mungkin saya akan menunjukkan sedikit. Nah, saya akan menggunakan VirtualBox saya. Nah, ya, di sini adalah Ubuntu 0,8,04. Jika kita tekan ESC, maka dia dapat menunjukkan boot yang ada dalamnya. Nah, kita bisa memilih kernel atau apa. Kita langsung jangan masuk Ubuntu, langsung nah, ini adalah Ubuntu 8,04 ke bawah. Nah, depan ini yang 9,04 ke 9,10 ke atas ada di boot awalnya. Jika kita menggunakan dia akan langsung masuk. Nah, tanpa memberikan pilihan untuk booting atau tidak. Ya, seperti itulah perbedaannya secara singkat. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana agar menu pada Ubuntu, karena Ubuntu tadi tidak bisa dilihat bootnya karena di hidden. Nah, untuk itu saya akan menunjukkannya dengan menggunakan terminal pada Ubuntu ini. Kita langsung skip saja. Ya, kita langsung masuk. Coba kita buka dulu. Ya, jika kita menggunakan Ubuntu 10,10 ini atau perintahnya seperti ini,
Hampir sama dengan konfigurasi tadi, hampir sama. Cuma kali ini saya menggunakan nano, sudo nano dengan nama yang tadi saya berikan, yakni etc. Tempat dimana grab ya grab pada 10, Ubuntu 10.10 ada. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa hidden timeout-nya 0 dan hidden timeout quiet true. Jadi maksudnya dia pilihannya telah hidden. Jika kita ganti konfigurasinya mungkin menjadi false, nah kita ganti menjadi false. Nah, kita dapat memunculkan pilihan boot pada nanti di awal pada waktu kita menyalakan komputer. Ya, tapi sebenarnya tanpa diginikan pun dia sudah hidden karena sejak awal dia sudah hidden. Nah, untuk unhiddennya ada cara lain, cuma caranya panjang. Mungkin di kesempatan lain kali saya akan memberikan bagaimana cara unhiddennya. Jadi ketika kita nanti membukanya, kita lihat tidak dapat menggunakan ESC untuk mengambilkan boot yang ada dalam Ubuntu 10.10. Jadi dia sudah otomatis hidden dari awal karena hidden timeout nya 9 true. Artinya dia tidak ada timeout dan dia langsung ke hidden gitu saja. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mendowngrade grup Ubuntu 10.10. Nah, untuk itu pertama kita buat terminal dahulu. Dan pastikan Anda terkonek dengan internet. Karena kita akan membutuhkan internet untuk mendowngrade-nya. Pertama, untuk jaga-jaga kita buat backup dahulu file-file yang kita punya yang ada di grab 4-nya yang tadi di default grab. Lalu kita masukkan dc default grab. Nah, setelah di backup kita remove. Seperti ini. Oh, maaf karena grab 2 saya tidak pakai grab 2. Nah, setelah itu kita katakan yes. Nah, oke. Oke. Nah, sekarang setelah kita menghapus, remove, kita install yang baru. Nah, untuk itu kenapa kita memerlukan internet? Kita ketikkan sudo pt get install grab. Nah, di sini paket grab tidak available karena memang dia harus connect ke internet. Dan sekarang saya tidak connect ke internet karena internet lagi buruk. Selanjutnya kita update.
Kita update dengan mengetikkan sudo update graph. Lalu karena saya tidak punya graph, maka saya skip update. Lalu kita masuk, jika kita sudah punya graphnya, kita installnya dengan perintah seperti ini. Nah, jika kita punya graph, maka kita dapat menginstal graph ini. Oke. Nah, itu sedikit tentang downgrade dari graph. Maafkan saya jika tidak ada internet. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, sekarang saya akan mengkonfigurasi grup Noodle boot pada Ubuntu. Untuk menunjukkan tentang dual boot itu, kita harus lewat terminal yang mengetikkan gedit boot group menu.lst. Langsung ribut. Nah, kita lihat Windows XP dapat ada di bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengganti atau customize menu-menu pada graph tersebut. Nah, kita akan menggunakan XP sebagai default, yaitu pada terminal lagi. Lalu ketikkan gedit tc default graph. Nah, kita mau mengganti graph defaultnya jadi 3. Tadi kita lihat XP pada di urutan keempat. Nah, dari Linux menghitung mulai dari angka 0, jadi kita mulai angka 3. Kalau ini tidak kita hidden,
kita jadi only. Oke, kalau kita update. Nah, lalu dari itu. Lalu kita coba mengubah timeout. Backup. Nah, kita akan mengubah timeout menjadi 9. Save. Defaultnya di XP di 3. Save. Exit. Lalu setelah sudah, kita gunakan sudo update. Grab. Nah, sekarang kita sekalian akan mengubah teks menjadi warna biru dan background menjadi putih dan teks luar menjadi hitam. Untuk itu, teman-teman, kita ketikkan di sini di edit. Nah, di sini kita akan set menu dengan akan jadi blue. Lalu file save, lalu sudo update. Nah, sekarang kita ikut. Nah, kita lihat sekarang warna telah berubah dan background menjadi lebih indah. Kita masuk lagi. Ya, selanjutnya saya akan mengganti background tadi menjadi background gambar. Hmm. Kita tekan ini.
Nah, di sini kita akan mengganti dengan background yang sudah saya sediakan. Di sini saya nyimpannya. Oke. Ntar gua tidak ditemukan. Nah, oke. Sangat ribut. Nah, jadi kita lihat sekarang background sudah dapat dilihat yang gambar yang saya inginkan. Sekarang kita lanjut. Lalu kita akan mencoba dengan menggunakan splash color yang kontras. Ini lagi sudo su. Lalu kita akan edit etc. Edit
5 kemudian sim enter. Kita akan di sini Magenta. Oke, lalu kita save. Update drop. Oke, warnanya jadi magenta. Cuma karena di gambarnya belum dihilangkan maka masih ada. Oke, kita masuk. Nah, setelah itu saya akan menunjukkan beberapa hal. Nah, di sini saya akan memberikan perbedaan peletakan posisi pemberian password pada grup. Nah, di sini bisa dibedakan. Jadi, letakkan di awal title OS manapun, semua baris di bawah title. Letakkan di awal sebelum OS title OS manapun. Letakkan di awal sebelum title OS manapun juga di satu baris di bawah title. Yang penjelasannya seperti ini. Jika diletakkan di awal sebelum title OS manapun, jadi ketika awal-awal waktu pertama kali kita membuka komputer, ketika grup tampil, menu dapat diubah. Untuk mengubah menu tersebut dengan Command C atau E, dan user dengan Command P dahulu untuk mengganti password. Lalu jika semua baris di bawah title, kemudian password grup diletakkan di semua baris di bawah title OS, maka user harus memasukkan password ketika login sistem operasi yang dipilih. Jadi kalau tadi yang awal, jadi ketika sebelum memilih kita masukkan password, sedangkan kalau yang semua baris di bawah title kita pilih OS yang mana baru kita masukkan password. Lalu ada yang diletakkan di awal sebelum title OS manapun dan satu baris di bawah title sebagai berikut. Efek yang ditimbulkan akan sama seperti poin pertama yang tadi yang atas. Cuma jika kita memilih salah satu sistem operasi, PC dapat melakukan booting dan kita akan diarahkan menu awal grup. PC akan bisa booting ketika user menggunakan P untuk masukkan password. Nah, jadi maksudnya di sini kita dipaksa untuk menggunakan P masukkan password untuk masuk ke OS yang dipilih. Nah, terakhir diletakkan di awal sebelum title OS manapun juga dan satu baris di bawah title. Nah, oleh efek yang pilih ini, ketika kita akan memilih sistem operasi yang akan digunakan, sistem akan menanyakan password untuk login. Hanya saja password antara menu dan password sistem operasi beda. Jadi kita mempunyai dua password. Ini password pertama sebelum memilih grup, dan password kedua setelah kita memilih OS mana yang kita pilih, dia akan memberikan password lagi. Nah, demikianlah beberapa sistem password yang pada grup. Nah, kita akan maju ke pelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas biasanya setelah kita menjual boot program-program pada Linux, kita biasanya akan ditemukan permasalahan grup tidak muncul, menu grup tidak muncul. Hal itu disebabkan oleh karena kita akan buka dulu. Nah, biasanya disebabkan oleh seperti ini. Tanda ini adalah menandakan kita menghidden menu grup pada awal. Untuk mengatasi masalah itu,
Maaf, kembali. Jika kemudian kita memberikan tanda, kita tanpa memberikan tanda kurung seperti ini, kita menyetujui bahwa grup akan ke hidden. Nah, ini hidden. Untuk mengatasi masalah ini, agar grup tidak terhidden, maka kita berikan tanda pagar. Seperti yang tadi sudah dilaksanakan. Lalu kita save, exit, lalu kita update. Nah, seperti itu. Nah, terkadang-kadang grup bisa rusak atau bisa error ketika kita melakukan booting awal. Nah, pada proses pemilihan dual boot, saya akan menunjukkannya dahulu. Nah, pada proses seperti ini terkadang terjadi error. Hal ini disebabkan pertama, mungkin tidak mendukungnya sistem untuk dual boot. Jadi, program ini tidak mendukung sistem dual boot. Oleh karena itu, dia tidak dapat membooting. Terus kedua, mungkin pada waktu kita mengkonfigurasi grab, kita menambahkan satu kata atau menambahkan dua kata yang salah, sehingga menghasilkan error. Nah, hal itu sering terjadi. Jadi, dalam mengkonfigurasi grab, kita harus hati-hati, karena bila kita salah, kita dapat menyebabkan error pada awal. Di awal, kita membuka Ubuntu. Lalu, ada juga yang lain, yakni grab tidak terinstall, atau mungkin kita pernah meremove grab dan menggantinya dengan Lilo, sehingga grab tidak muncul dan kita tidak dapat menggunakan grab sebagai pemilihan booting. Adalah saran lain pada saat compile kita salah, yakni kita menghilangkan kata-kata pada saat kita mengkonfigurasi grab. Nah, contohnya seperti ini nih. Sekarang buka. Nah, jika kita salah memasukkan seperti ini, misalkan, nah, grup distributor, seperti yang kita pernah bahas. Jika kita pernah menggantinya atau pernah mengubah-ubahnya dengan menuliskan kita menggunakan kata echo, maka akan terjadi error. Kita tidak dapat booting di awal dan dia akan error yang disebabkan oleh karena kesalahan tulisan di sini. Ada juga yang kesalahan compile. Jadi kita mungkin tempat distributornya bukan ada di LSB, tapi kita menuliskannya di tempat yang lain. Sekarang kita tulis etc. Nah, di sini salah, jelas. Maka ketika dia mengompil, dia akan bingung dan tidak menemukan file grab. Hati-hati. Lalu juga ada seperti ini, ketika booting awal dia hidden, jadi dia tidak membooting dia langsung memilih default pilihan yang kita tentukan dari awal. Dalam hal ini saya di default XP. Lalu terkadang sistem tidak mendukung sistem grab, jadi dia tidak dapat menggunakan grab karena sistemnya mungkin tidak dapat menerima grab, sehingga tidak grab dijalankan dia error. Ya, itu saja yang bisa saya berikan untuk sementara. Selanjutnya kita akan bahas di kesempatan lain kali. Ya, demikian untuk sesi kali ini. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya juga saya minta mohon agar di link saya dikasih komentar agar saya mengerti bagaimana kekurangan dan kelebihan saya dalam menjelaskan berbagai hal tentang Linux. Terima kasih atas segalanya. Selamat menonton.